Oke, baik teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Di video kali ini kita akan bahas aplikasi KTA Kilat lagi teman-teman semuanya ya. Dan khususnya di sini pengalaman saya galbay aplikasi KTA Kilat teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita akan bahas secara lengkap ya. Resiko galbay pinjaman KTA Kilat ini apakah berpotensi melakukan penyebaran data teman-teman semuanya. Namun sebelum kita membahas lebih jauh untuk pinjaman KTA Kilat ini, di sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk dukung saya dengan cara subscribe di channel ini dan like video ini teman-teman semuanya ya, untuk mensupport saya mendapatkan subscriber teman-teman semuanya, karena di channel ini kita akan membahas secara detail, secara lengkap tentang pinjaman online, keuangan dan juga investasi teman-teman semuanya. Dan video kali ini ditunjukkan kepada kalian yang terlambat bayar atau sengaja ingin menggalbay aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini teman-teman semuanya. Jadi nanti kita akan bahas secara lengkap teman-teman semuanya. Untuk aplikasi KTA Kilat ini memang adalah aplikasi pinjaman online resmi otoritas jasa keuangan teman-teman semuanya. Namun aplikasi pinjaman online KTA Kilat ini belum apa-apa sudah melakukan keluar kondar atau langsung menghubungi kontak darurat untuk melakukan penagihan pada saat 1 hari terlambat bayar teman-teman semuanya. Nah, kalian harus tahu teman-teman semuanya, untuk aplikasi KTA Kilat ini adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK tapi semi ilegal ya. Semi ilegal. Kenapa saya katakan semi ilegal teman-teman semuanya? Karena untuk pinjaman online ilegal itu biasanya memberikan jangka waktu pinjaman hanya sekitar 7 sampai dengan 14 hari dengan potongan yang sangat besar teman-teman semuanya. Nah, kalau KTA Kilat ini memang resmi OJK dan memberikan tenor yang panjang teman-teman semuanya. Namun perlu kalian ketahui ya, di KTA Kilat ini kalau kita pinjam 1 juta, itu kita harus mengembalikan pinjamannya itu 15 hari ke depan itu dengan nominal yang sangat tinggi teman-teman semuanya, dengan nominal 851.000. Saya pinjam 1 juta, kemudian 15 hari ke depan harus melunasi sekitar 851.000 untuk tenor pertamanya. Kemudian tenor keduanya jatuh tempo pada tanggal 3 bulan 6 atau dengan sejumlah 300.000. Kemudian tanggal 26 bulan 9 itu 104.000. Jadi memang agak bertahap ya teman-teman semuanya. Namun ini tetap saja menyusahkan teman-teman semuanya karena tenor awalnya yang sangat besar. Karena ada jenis aplikasi pinjaman online yang betul-betul resmi OJK menurut saya itu seperti S-Pinjam itu ya, memberikan pinjaman misalkan kita ambil tenor 3 bulan. Nah, untuk setiap pembayarannya 1 bulan 1 kali bayar dengan nominal pembayarannya itu setiap bulan sama nominalnya, tidak berat di awal teman-teman semuanya, seperti itu ya. Makanya saya katakan aplikasi KTA Kilat ini semi ilegal teman-teman semuanya. Memang banyak yang mengatakan KTA Kilat ini semi ilegal memang teman-teman semuanya. Ya, yang saya alami ketika galbay KTA Kilat selama 1 hari ya, ini mereka langsung keluar kondar teman-teman semuanya, langsung menghubungi kontak darurat. Jadi memang agak risih teman-teman semuanya, karena kontak darurat kita juga yang kita input, kita melakukan pendaftaran menggunakan kontak darurat tersebut diteror juga oleh mereka, ditagih juga oleh mereka teman-teman semuanya. Jadi itu adalah risikonya ya. Dan selain itu juga pasti untuk KTA Kilat ini 3 hari sebelum jatuh tempo itu sudah melakukan penagihan kepada kita. Jadi sudah sangat risih, sudah mulai ditelepon ya, melalui telepon biasa, namun tidak seintens atau tidak sesering pada saat kita sudah terlambat bayar atau pada saat sudah jatuh tempo. Nah, sedangkan sudah jatuh tempo saja teman-teman semuanya itu sudah ditagih oleh mereka teman-teman semuanya melalui telepon biasa, sudah diancam ya, melalui WhatsApp dan lain-lain teman semuanya. Dan ya itu memang yang resiko jika kita terlambat bayar di aplikasi KTA Kilat ini memang semengerikan itu teman-teman semuanya, mempermalukan itu. Jadi saya rasa untuk KTA Kilat ini memang semi ilegal teman-teman semuanya ya. Nah, itulah kekurangan dari aplikasi KTA Kilat ini teman-teman semuanya. Namun di luar kekurangan tersebut ada juga kelebihannya ya. Salah satunya tidak menggunakan BI checking untuk KTA Kilat ini teman-teman semuanya. Jadi pada saat kalian dalam kondisi riwayat galbay aplikasi lain, kalian mencoba mengajukan di KTA Kilat ini masih di ACC, masih ada peluangnya untuk di ACC teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, apakah aplikasi KTA Kilat ini menyebar data setelah galbay berbulan-bulan? Tentunya harusnya tidak ya, karena mereka ini sudah bersertifikasi OJK guys. Kalau sudah bersertifikasi OJK, kemudian mereka melakukan penyebaran data pribadi kita seperti KTP, foto selfie kita, kalian bisa melaporkannya kepada OJK teman-teman semuanya. Karena memang aturan OJK, aplikasi pinjaman online tidak boleh menyebar data-data yang sensitif ya, seperti data KTP dan foto selfie tersebut teman-teman semuanya. Jadi memang sangat memalukan teman-teman semuanya, seperti itu.
Ya, jadi itu adalah untuk resiko galbay pinjaman online KTA Kilat ini teman-teman semuanya. Oh ya, apakah kita akan didatangi debt collector ya? Pastinya tentunya tidak teman-teman untuk KTA Kilat ini, karena apalagi kalau nominalnya hanya ratusan ribu saja kalian galbay, itu tidak akan didatangi KTA Kilat. Namun berbeda juga misalkan kalian di area Jabodetabek teman-teman semuanya, dengan itu biasanya DC-nya ada di mana, di sekitar Jabodetabek saja teman-teman semuanya. Apalagi kalau kalian galbay dalam jumlah yang besar, pasti mungkin besar peluangnya akan didatangi setelah 4 bulan galbay teman-teman semuanya, seperti itu. Itu berdasarkan informasi yang saya cari tahu teman-teman semuanya, seperti itu ya. Jadi setelah video ini saya upload, apakah kalian masih berani untuk galbay KTA Kilat? Kalian bisa komen di channel ini teman-teman semuanya ya, untuk kita sharing-sharing. Misalkan kalian ada pengalaman seperti apa, kita boleh sharing di bawah teman-teman semuanya. Dan sudah terlambat bayar 1 kali seperti ini, dan untuk mengajukan pinjaman di sini itu sudah tidak di ACC lagi teman-teman semuanya ya. Video kali ini cukup sampai di sini, sekian dan terima kasih.